Selamat pagi ibu bapak saudara-saudara yang harus bahagia. Kembali saya ingatkan karena memiliki 3 keberuntungan. Sudah mulai hafal pasti ya. Harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran kebenaran, Dhamma. Dan yang ketiga, harus super bahagia karena beruntung masih hidup. Masih sempat melakukan banyak kebajikan untuk jasanya dibawa pesangon sejati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini tanggal 8 Mei kita menjelang seminggu lagi Waisak. Jadi kalau kita ulang sedikit ya ajaran Sang Buddha, Waisak ini kita akan merayakan, mengingatkan kita pada satu pencapaian manusia, yaitu pembebasan. Istilah kerennya Nibbana. Nah, yang menarik, saya ajak Anda semua untuk ikut merenungkan hal-hal dalam kehidupan ini bersama saya hari ini, adalah bahwa kalau kita kepingin menuju ke pembebasan, maka otomatis kita ketemu dengan jalannya gitu ya. Dan ini sudah diberikan dengan sangat mantap oleh Guru Agung kita, yaitu jalan mulia berunsur 8. Inilah jalan menuju akhir penderitaan. 8 itu kalau dijabarkan itu dimulai dengan panya, kebijaksanaan. Diuraikan lagi, yang namanya panya, kebijaksanaan itu adalah bersatunya 2 faktor, yaitu pemahaman benar dan pemikiran benar. Jadi kita paham mau kemana, hal itu apa, dan ini memunculkan pemikiran benar, sehingga tidak serong ke sana, tidak keserong ke situ, karena kita sudah paham benar, right understanding, pengertian benar. Kita ini ngerti sebenarnya hidup ini apa. Nah, kalau kita lihat yang namanya pemikiran benar, ini ada yang menerjemahkan niat benar. Coba kita periksa, kalau kita mau punya pemikiran benar, kalau kita mau punya niat yang benar, itu seperti apa toh? Menarik ya. Ternyata di dalam buku, ini Dhammapada ini ya, ini tebelnya segini. Dikatakan bahwa kalau kita mau memiliki niat benar atau pemikiran benar, kita harus periksa 3 unsur yang seyogyanya ada di dalam hal itu. Apakah yang 3 itu? Yang pertama adalah non-attachment. Kita tidak memiliki pemikiran yang menggigit gitu, tapi melepas. Jadi non-ikatan, lepas dari belenggu. Kalau pemikiran kita ada yang disebut nekama, itu berarti 1 unsur di dalam pemikiran benar sudah kita punya. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita lihat banyak orang menderita, pemikirannya kuacau balau sampai butuh antidepresan lah, sampai masuk rumah sakit jiwa lah, sampai kita sudah kayak orang gila. Seringkali kita lihat pemikirannya itu digigit oleh attachment, digigit oleh kemelekatan. Jadi itu udah RPM-nya udah setengah mati karena kekem gini. Dia menggigit dengan apa? Biasanya dipicu oleh kepengennya yang gini. Apalagi sekarang banyak motivasi. Wah, milikilah mimpi. Passion kamu apa? Ini gigit. Kita nggak kuat, syaraf kita nggak kuat. Pergi ke khususan atau pergi ke
psikiater. Satu, non-attachment, tanpa kemelekatan. Semangat boleh, tapi jangan sampai dibiarkan mencapai nafsu. Ya, nafsu besar, syaraf kurang. Syarat yang kedua, apakah pemikiran kita, buah pikir kita ini memiliki faktor cinta kasih. Kita banyak ngomong tentang meta ya, tapi dalam kelompok 3 ini bahasa Palinya itu berbeda. Avyapada. Intinya adalah kita tidak memiliki kebencian. Lepas. Kembali lagi ya. Lepas. Kebencian, kebusukan, lepas. Karena begitu kita benci, gigit lagi. Menarik sekali. Oh gitu ya. Saya waktu belajar ini saya pikir, wah luar biasa kita kenal Dhamma itu, kita diajarin gitu. Faktornya, ini bahaya ya, bahaya 3 ini bahaya. Apa itu yang bahaya itu apa? Ini, attachment. Yang bahaya itu apa? Tidak adanya cinta kasih. Dan yang ketiga, pikiran itu memiliki sifat tidak menyakiti tanpa kekerasan. Menarik ya? Maka kalau kita kebetulan sebagai pimpinan atau kita sebagai pemegang kekuasaan atau kita yang menentukan keputusan, apakah 3 hal ini sudah menjadi landasan bagi tindakan kita ketok kali? Menarik sekali. Itu 3 hal yang mencetak warnanya pemikiran benar yang nantinya akan memberikan kebijaksanaan pada kehidupan kita dalam melangkah tindakan. Nah, tentu saja kalau kita lihat berarti untuk bisa punya pemikiran benar seperti itu, punya niat benar yang sebersih itu, kita perlu pikiran yang terlatih. Melatih pikiran itu penting. Banyak orang yang tidak tahu caranya melatih pikiran gimana. Biasanya kalau dalam Buddhisme, Dhamma diajarkan meditasi. Ya. Nah, bagaimana media untuk kita lerem itu, stasioner itu, biasanya kita melalui nafas. Murah meriah ya, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita bisa mengamati nafas. Ada 2 cara untuk meditasi yang bisa kita sebut. Yang nomor 1 itu apa? Samatha. Kita meditasi, kita melatih pikiran dan ditopang oleh konsentrasi. Mengamati terus gitu ya. Sehingga kita mencapai kemanunggalan pikiran. Pikiran menyatu itu. Tidak belayang ke sini, belayang ke sana. Inilah yang akan nantinya biasanya diiming-imingi dengan apa? Dengan kesaktian. Manunggalnya pikiran. Seperti kalau mungkin secara sains energinya tuh menyatu sehingga 10 meter pun tuer itu kaca bisa pecah. Karena seperti laser. Begitu ya. Bisa terjadi. Oh bisa. Sekarang sains sudah mulai banyak mengatur bukti-bukti. Oh ternyata bisa gini, bisa gitu. Yang kedua, pikiran bisa dilatih oleh kontemplasi. Kita merenung. Kita melihat ke dalam diri. Mengamati apapun yang muncul untuk dilihat, dipahami. Oh seperti itu toh. Oh begitu toh, tanpa dianalisa. Makanya kalau seperti Bu Susan, seperti saya, biasanya kritis analitis, kita seringkali begitu melihat sesuatu, wah kita terputar di dalam kembali tadi attachment, melekat. Tapi ini kita melatih pikiran untuk melihat cuman begitu saja. In seeing there is just seeing. Waktu melihat ya udah. Oh begitu,
demikianlah adanya. Saya paling senang kata-katanya Banti Joti kalau beritahu saya, ya demikianlah adanya bulan ini. Melihat segala sesuatunya seperti adanya dan dikonekkan, dihubungkan dengan oh inilah anicca, oh inilah dukkha, oh inilah anatta. Dengan cara seperti itu, secara pelan-pelan, lambat laun, ini kok pikiran jadi terlatih ya. Melihat segala sesuatu itu bisa nggak kalut gitu loh. Oh, dulunya nggak ada pandemi, sekarang ada pandemi. Demikianlah adanya. Ya, terus kita mau apa? Ketenangan terjaga. Maka dikatakan bahwa kalau pikiran ini terlatih dan dikembangkan, makin lama makin bagus, makin kuat, makin jernih, sesuatu hasil yang paling cepat kita bisa lihat di dalam bagaimana bedanya saya sekarang dengan sebelum ketemu Dhamma adalah bahwa pikiran yang terlatih ini tidak gampang dikuasai oleh passions yang sekarang banyak digaungkan. Passions itu gairah, apalagi hasrat, apalagi keinginan menggebu-gebu. Nggak gampang, karena kita sudah mulai ada rambu-rambunya. Itu pun berlalu. Kalau gitu nggak semangat, salah, karena dengan semangat ini hal-hal yang baik bisa lebih lama berlanjut dan hal-hal buruk bisa lebih cepat berlalu. Jadi bagaimana juga kita lihat pikiran yang terlatih dan pikiran yang dikembangkan, diolah, sering dibersihkan, itu akan membawa ketenangan dalam kehidupan ini. Nah, menariknya, saya kadang-kadang agak sebel ya dalam tanda petik, karena kalau menerjemahkan itu kan, wah, Sang Buddha memberikan khotbah, kadang-kadang cuma satu kalimat, kadang-kadang cuma satu frasa atau satu bait gitu. Tiba-tiba si A, si B, si C mencapai pencerahan, mencapai tingkat kesucian. Lah kok gampang amat ya, kalau diterjemahkan belum ada satu halaman sudah beberapa orang mencapai nibbana, beberapa orang mencapai sotapati. Wow. Tapi kalau kita renungkan, pencapaian suatu twing ini yang dikatakan pencerahan, pemahaman yang jernih, kebijaksanaan, ketemu lampunya nyala gitu ya, twing, ketemu permata yang berkilau, itu ternyata ada waktunya. Nah ini, kalau disebutkan ada waktunya, terus waktunya kapan? Ternyata amat erat dengan seberapa banyak jasa kebajikan yang kita lakukan. Kalau sudah cukup, ya ibaratnya main game, tiba-tiba muncul twing, hadiah sana, hadiah sini. Tapi harus banyak perjuangan lebih dulu. Memunculkan satu waktu yang pas untuk buahnya mekar. Mari kita lihat, saya memikirkan beberapa orang sebagai contoh dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah film yang saya lihat waktu saya masih remaja itu. Film The Buddha. Sekarang sudah ada versi barunya ya. Tapi waktu saya nonton itu masih kuno banget gitu ya. Itu dikatakan bahwa Siddhartha Gautama ini nanti akan memilih kehidupan sebagai pertapa setelah melihat 4 hal gitu ya. Orang tua, loh kok tua ya? Orang sakit, loh kok sakit ya? Orang mati, loh ngapain itu? Mau dibakar, dikremasi. Syok dia. Terus lanjut melihat pertapa sangat tenang, kelihatannya bersinar. Loh apa itu? Ibu bapak saudara-saudara, dalam film itu dikatakan di dalam scene-nya, adegan-adegannya itu dibikin kerajaan itu dibebaskan dari
orang tua. Jadi kalau ada orang tua disuruh keluar dari kerajaan supaya Siddhartha Gautama tidak melihat. Kalau ada orang sakit nggak boleh di situ, disingkirkan. Ada orang mati apalagi disingkirkan. Ada petapa nggak boleh di kerajaan itu. Tapi kalau saya pikir bukan begitu sebenarnya apa yang terjadi di dalam perjuangan spiritual. Kalau yang namanya tua pasti Siddhartha itu ketemu dengan bapaknya. Suddhodana pasti juga mengalami ketuaan. Jadi inilah yang lihat tapi nggak ngeh. Lihat tapi nggak mudeng, nggak ngerti, nggak paham. Sehingga ya udah lewat aja, dia lihat orang tua, lihat orang sakit, orang mati, pertapa misalnya pun itu nggak ada ngehnya, nggak ada jelebnya. Karena apa? Belum waktunya. Jadi bisa kita lihat begitu tiba waktunya mencapai pencerahan ini. Begitu melihat orang tua seperti itu, blok gitu. Loh, orang itu bisa tua ya. Makanya kalau kita lihat sekarang aja deh, kita nggak mau rambut putih semer. Kenapa? Supaya saya tidak melihat ketuaan. Keriput. Kenapa? Supaya saya tidak melihat. Supaya saya tidak melihat. Inilah yang dalam masa sekarang ini banyak kita lihat orang ngemohi. Persis seperti kebalikannya Siddhartha. Karena kalau Siddhartha melihat itu kemudian mencari obatnya, apa yang tidak tua, tidak sakit, tidak mati. Kalau kita enggak, aku enggak main ini. Jadi ternyata dibutuhkan titiwanci, titik di mana jasa kebajikan kita ini cukup banyak untuk kita bisa ngerti. Oh, ada ketuaan. Makanya disebutkan aku wajar mengalami penuaan. Ini kelihatannya apa diomong terus ya. Lah kita tuh nggak ngerti kok sebenarnya. Aku wajar mengalami kepenuhan, aku wajar mengalami sakit, aku wajar mengalami kematian. Kita nggak ngeh gitu, kita nggak ngerti beneran. Jadi kembali, ternyata aku harus melakukan banyak kebajikan untuk mengumpulkan jasanya bisa dipakai untuk mencapai satu twing ya, bukan pencerahan sempurna, pencerahan kecil-kecilan kalau saya ngomong gitu. Contoh yang lain, ini di dalam Dhammapada, saya tunjukkan supaya Anda bisa tebelnya kayak gini. Baru satu nih, ajaran Sang Buddha itu sebegitu banyaknya. Ada disebutkan di situ biku yang tidak mengalami kemajuan meskipun sudah menerima instruksi untuk kamu yang pas itu pakai objek meditasi ini. Dia ke hutan dan tidak mengalami kemajuan. Maka kemudian karena waktu itu Sang Buddha berada di Wihara Jetavana, biku ini turun dari hutan untuk menemui Sang Buddha. Nah, dalam perjalanan, karena si biku ini pengen maju dalam meditasinya, ini kan karma baik ya, ini niat baik ya, ini pemikiran baik dan dilakukan loh, bukan cuma dipikir. Kita ini kan seringnya gitu, mikir terus tapi nggak pernah jalan. Sampai mati belum dijalankan, tapi teorinya banyak. Biku ini enggak. Begitu dia ngomong, aduh ini aku punya banyak penghalang nih, aku mau nemuin guruku yang ada di Jetavana. Maka turunlah tengah jalan, loh dia lihat api nih, api yang melalap hutan sebagian gitu. Melihat seperti itu dia naik ke puncak satu bukit gitu ya, kalau di situ dikatakan gunung, itu untuk melihat api membakar segalanya. Kalau di dalam film-film dokumenter sekarang banyak ya kebakaran hutan. Kita lihat kebakaran hutan, ya kita lihat jelas sekali. Tapi apa kita mencapai pencerahan? Ya enggak. Belum sampai titiwancinya.
belum sampai waktu yang pas. Nah, pada waktu biku ini melihat api yang membakar segalanya, tiba-tiba tuing, dia nyadari, oh, pandangan terang, kebijaksanaan, ini kalau dikembangkan, itu juga seperti api, menghanguskan semua belenggu kehidupan. Tuing. Melihat sesuatu dan mencapai pencerahan. Luar biasa ya. Pertanyaannya, kita kok enggak ya? Maka dikatakan ada syair yang indah. Biku yang bersukacita dalam kewaspadaan dan ngeri melihat ketidakwaspadaan akan maju bagaikan api yang membakar semua belenggu, besar atau kecil. Wis. Jadi kita lihat yang namanya kewaspadaan itu ternyata ditekankan begitu hebat oleh Sang Buddha. Lepas dari kewaspadaan, masuk ke kelengahan, kita yang menjadi belenggu, atau kita membentuk belenggu. Aduh, benar juga ya. Mari kita waspada, supaya kita bisa menghancurkan belenggu-belenggu yang ada di batin kita. Sekaligus kalau pikiran kita bebas dari belenggu, kita menghadapi kehidupan ternyata juga berbeda. Lebih tenang. Gitu ya. Laki-laki, sekarang saya beralih ke perempuan. Dalam Therigatha. Ini dikisahkan ada bikuni yang habis mengalami bencana kehidupan. Dia kehilangan banyak orang yang dicintai, tapi akhirnya dia menemukan jalan untuk menjadi bikuni dan masuk ke dalam sangha bikuni kan. Bisa dibayangkan ya, habis kena bencana kehidupan. Dia bekerja mencari jasa kebajikan lewat karma baiknya. Ya, masak lah, ya membersihkan lah. Hal yang sepele-sepele yang kita anggap rendah lah. Nanti dulu. Justru karena dia melakukan itu dengan sepenuh hati, dengan kewaspadaan yang jernih, maka ada suatu masa, suatu waktu di mana tuingnya ini muncul gara-gara dia ini buang air loh. Buang air mencapai pencerahan. Saya pikir diantaran. Kita tuh kadang-kadang mau nyepelekan hal kecil-kecil gitu ya. Nggak ngerti bahwa ini jasa kebajikannya besar. Dia mungkin menyiapkan air minum. Mungkin ada air yang harus dibuang. Dan zaman dulu itu kan nggak ada keramik. Adanya kan tanah. Jadi dia mau buang air. Tuing. Meresap, ambil air lagi, dibuang lagi, tuing, ada yang lebih jauh, meresap, ambil jalan lagi, tuing, jalan, meresap. Melihat air yang meresapnya ini tidak sama jauhnya, loh. Cuman itu loh, melihat air yang meresapnya itu tidak sama jauhnya, tuing, dia tercerahkan tentang kematian. Bahwa usia manusia tidak sama dari satu orang ke orang yang lain. Pencapaiannya seperti ini. Beberapa seperti air pertama mati muda. Sebentar udah terserap oleh tanah. Beberapa hidup sampai paruh baya. Sementara yang lain lagi hidup lama. Tetapi mati mereka pasti. Bumi akan mengambil mereka semua. Inilah ketidakkekalan anicca. Anak-anakku, suamiku, orang tuaku, mereka semua pergi sesuai alamnya. Bagus ya.
Akhirnya dia lepas dari dukanya kehilangan anak-anaknya, suaminya, dan orang tuanya yang mati dengan cara yang mengenaskan. Selesai. Dia paham itulah kehidupan. Bagus ya. Satu lagi saya kasih tentang seorang biku yang namanya Culapantaka. Ini punya kakak namanya Mahapantaka ya. Yang Mahapantaka ini pointer, itu diajarin sang Buddha jelep. Makanya cepat mencapai tingkat-tingkat pencerahan. Tapi yang namanya Culapantaka ini goblok bin geblek bin giblik. Jadi dia ini suruh menghafal 1 bait 4 baris. Dikasih PR selama 4 bulan. Tidak bisa hafal. Ya. Saya pikir juga, wah, kok ya ada ya biku seperti ini. Kenapa? Nah ini kalau kita runtut ke belakang, dulunya dia tuh terlahir pinter. Tapi mengolok-olok biku bodoh. Buahnya sekarang dia lahir bodoh. Matilah kita kalau suka mengolok-olok orang goblok. Kita akan terlahir goblok. Nah sang Buddha seperti yang kita tahu kan, kesaktiannya, pengetahuannya, kemampuannya, ngerti semuanya. Dia menganggap Culapantaka ini bisa menembus tingkat-tingkat kesucian. Jadi sementara yang lain pergi bersama sang Buddha, karena diundang, Culapantaka tidak ikut, suruh menghafal. Sang Buddha memberikan sesuatu yang amat sangat berbeda ya. Bukan meditasi gitu, tapi dikasih cari kain bersih, terus suruh gosok gini menghadap ke timur sambil ngomongnya mantranya apa? Rajoharanam, Rajoharanam, Rajoharanam. Memikirkan menghapus kotoran. Tapi kan dia berkeringat. Akibatnya apa? Kainnya jadi kotor. Melihat kain bersih berubah jadi kain kotor, dia langsung ngerti inilah perubahan. Dari kondisinya kain, dia mencoba dengan pemikiran yang sungguh-sungguh. Rajoharanam, sungguh-sungguh semampunya dia. Karma baik dari masa lampaunya berbuah. Nembuslah. Oh inilah anicca untuk semua hal yang terkondisi. Wih, luar biasa ya. Bukan cuma kain saja yang bisa kotor karena kotoran. Dia nyadari kemudian dalam diri kita pun ada kotoran nafsu. Nah dalam hal ini kita biasanya loba dosa moha, ada 3 rangkaian yang sebutannya lain, raga dosa moha. Artinya tetap ya, nafsu keinginan, nafsu yang jahat, kebencian, dan nafsu kebodohan. Cuman pada waktu itu yang dikaitkan itu dengan 4 kebenaran mulia tentang dukkha. Dengan menghapus raga dosa moha, manusia bisa mencapai tujuan dan mencapai kesucian. Wah, sementara mereka semua para biku pergi bersama sang Buddha, Culapantaka terus memahami pesan ini, lanjut dan mencapai tingkat arahat. Toeng. Jadi waktu mereka semua ikut sang Buddha, si tolol si bodoh ini mencapai tingkat arahat. Maka kalau kita baca, sang Buddha kemudian tuing dengan kesaktiannya muncul di depan Culapantaka. Afirmasi, memang sudah mencapai tingkat. Maka kita lihat melalui usaha, melalui kewaspadaan, melalui pengekangan diri, pengendalian diri, biarlah orang bijaksana membuat bagi dirinya sendiri sebuah pulau yang tidak bisa diserang banjir. Bagus ya, kita berada di atasnya banjir itu, karena kita punya pulau yang di atasnya banjir. Menarik melihat bagaimana sebenarnya kita masing-masing itu bisa loh punya
cukup jasa kebajikan. Bisa loh tiba-tiba jelep, twing, tiba-tiba ngerti, paham, dan sedikit banyak tercerahkan. Semuanya ada waktunya. Maka mari kita lihat waktu yang muncul pada salah satu pecinta dhamma, ex murid saya, Hung Hung. Milestone 50 years investasi. April 24th, 2022. Umurku sudah 51. Wah, sudah setengah abad, Ki. Sungguh sudah tidak cantik lagi. Sungguh sudah tidak langsing lagi. Sungguh sudah tidak terlalu sedap dipandang mata lagi. And yet, walaupun begitu, sungguh aku merasa beruntung. Sungguh aku merasa damai, sejahtera. Sungguh aku merasa sudah dan sedang sangat bermanfaat dalam kehidupan yang kali ini. I'm writing this dengan perasaan yang tenang. Perasaan di mana aku merasa sudah menemukan dalam tanda kutip rumah. Dan strangely merasa contented. Batinku dipenuhi rasa puas dan damai dan kecukupan. Dan semua perasaan ini hanya karena apa yang barusan terjadi kemarin itu loh, Ci. Kemarin kan ada kejadian yang sungguh membuatku terbahak-bahak, tapi juga pada saat yang bersamaan bersyukur. Ya, karena aku beruntung sekarang mudeng, paham, ngerti. Untungnya kok ya aku ini punya kecerdasan, meskipun sudah berkurang karena dimakan usia, tapi tetap saja masih ada sedikit yang tersisa. Tak cerita nih yo, let me tell you this. Ingat kan kemarin ketika dirimu sedang menjadi mandor di lapangan parkir depan di Satyalen itu, Ci, dan sedang ngawasi tukang yang ngerjakan prasasti PB. Nah, kebetulan aku lah hendak jemput Kalinda juga itu. Nah, akhirnya kita kan lalu berpanas-panas ria dan mencari tempat teduh di pinggir jalan untuk duduk ngobrol di trotoar sekalian ngawasi kerjaan. Ingat toh? Nah, sitting di pinggir jalan di antara deru dan debu dan panas itu, dengan takjub pandanganku melayang pada lapangan parkir yang sudah dipasangi paving jambon yang begitu cantik, bersih dan bermanfaat. Terus toh, Ci, tiba-tiba aku mengalami kayak Isaac Newton itu loh, Ci, ketika kejatuhan apel, tuing gitu loh. Nah, dia kan terus nemu rumus toh. Nah, aku tuh ya gitu loh, Ci, tangan Dani. When I was looking at the parking lot, then out of a sudden terbayang di pikiranku gambaran tentang tumpuan materi duniawi yang aku punya. Ada tumpuan uang, ada permata lah, bilet deposito lah, sertifikat tanah lah, jam Rolex jejer-jejer lah. Tiba-tiba pula di pikiranku ada berbagai jenis investasi yang tergelar di atas paving itu. Terus ada pencerahan mak twing gitu loh, Ci. Aku ini terus mulai tanya-tanya gini. Sek toh, sebentar. Investasi yang bener itu sing piye ta? Yang punya barang-barang branded, deposito, apa tanah berjibun di mana-mana? Atau yang di depan mataku sekarang ini, area berpaving, bermanfaat untuk puluhan mobil dan motor ini, yang notabene tidak bisa disebut punyaku. Lah, apa investasi yang benar itu yang bikin pusing karena senantiasa memikirkan bagaimana melipat gandakan kekayaan duniawi agar kemudian patut dalam tanda kutip dipandang orang, atau yang harus terus berwaspada, siap bersaing agar kemudian kekayaan kita itu tidak tersaingi, tidak mundur. Anjuk akibatnya apa? Kita terus tegang, punya level stres yang luar biasa tinggi. Apa yang itu? Atau jangan-jangan investasi yang benar itu justru adalah apa yang sedang tergelar nyata di depan mata dan yang sedang kamu lakukan ini, Ci. Yang banyak manfaat bagi orang tua,
bagi murid, bagi orang banyak, bagi guru, bagi makhluk. Lah, aku ini kemudian kan merasa sangat geli toh, Ci. This is so hilariously stupid. Memang aku ini goblok banget, Ci. Lah aku kemudian terus berhitung dan berpikirnya gini, Ci. Ibaratnya nih yo, aku punya bisnis, aku punya uang, Jok punya materi, Jok punya deposito, juga sudah berada dalam level financial yang aman. Ya ndak terlalu kaya, tapi senantiasa cukup. Terus aku ini masih harus tetap khawatir tiap hari, bersaing setiap hari, memutar otak dengan berbagai upaya untuk bisa terus menambah pundi-pundi uang atau materi. Lalu kalau semua itu sudah tercapai, then what? Terus apa? Terus mati. Walah, dah gitu tok. Terus yang aku tinggalkan cuman harta benda. Dan itu pun hanya memberi manfaat bagi keturunan, bagi lingkungan yang terbatas. Dan tidak ada jaminan bahwa warisanku itu akan membawa lebih banyak manfaat daripada mudarat. Lah, warisan seperti itu kan bisa malahan jadi rebutan antar saudara. Jadi biang keladi, jadi ladang subur untuk bertumbuhnya orang-orang serakah. Bahkan antar saudara pun bisa saling bunuh dan saling fitnah. Berarti warisan atau tinggalan ini bisa jadi malapetaka toh, bukan jadi berkat toh. Jajal, membanggongkan ndak nek gitu itu. Dulu aku bayangno. Apapun materi yang ditumpuk itu kemudian harus ditaruh dalam satu sistem atau satu bisnis. Itu yang namanya investasi. Maka, aku jadi berpikir ini. Aku tuh nek jadi gini ini berarti aku yang bodoh. Apa pelajaran investasi dulu itu yang ndak beres yo. And then, ironically, aku ajak kamu duduk-duduk ilu Ci, santai. Melihat hamparan paving yang jadi parkiran luas untuk sekolah. Terus dilalah, aku melihat anak-anak yang kemudian dijemput para orang tua di tempat yang sudah begitu nyaman, bersih, dan aman bagi mereka. Aku melihat wajah anak-anak yang berlari-lari kecil, naik ke kendaraan, dan kemudian melambaikan tangan. Hormat padamu yang sedang duduk-duduk di bawah pohon dengan pakaian sederhana kebesaranmu. Sementara kamu lalu membalas lambaian mereka dengan happy. Tetap dalam posisi dan kondisi seperti itu. Sederhana, orang bejaji, tidak ngejreng. Kok bisa ada pemandangan hormat-menghormat seperti itu loh. Lah aku kan jadi terbengong-bengong toh. Dan beneran, then it struck me so hard. Aku merasakan pukulan telak yang amat keras. This is the correct investment. Inilah investasi yang benar. Latalah. Lan yang gawati itu jajal. Ternyata luwe pinter ya. Imagine this sih. Dengan segala daya upaya yang baik. Seumur hidupmu. Kan kamu taunya cuma kerja jadi guru toh. Seumur-umur kamu cuma berkiprah di dunia pendidikan sejak jadi dosen di tahun 74. Terus mulai 1978 kamu dan Cik Wena mendirikan CEC. Tahun 1984 punya playgroup. Tahun 2005 punya sekolah putra bangsa, TK, SD, sampai SMP. Dengan hidup sederhana dan kerja keras, kamu dan Cik Wena terus menumpuk pundi uang untuk kemudian dipakai buat beli tanah. Kalian bangun sekolah, bangun kerajaan pendidikan. Kamu yang sepanjang segala abad gitu, selalu kemana-mana dengan pakaian sederhana, jam seiko, sandal, itu harus beda ketebalannya karena masalah kakimu. Lah kok bisa-bisanya kamu punya tumpukan materi yang jenisnya mungkin sama, tetapi meninggalkan investasi yang kemudian bisa terus-menerus generate millions of goodness. Tinggalan harta benda dan bangunan sekolahmu beserta berbagai sarana dan prasarananya
tidak akan menyebabkan pertikaian antar keluarga. Ya karena semua materi yang kamu kumpulkan dengan kesadaran dan niat baik itu, kamu investasikan untuk membangun sekolah dengan semua fasilitas yang dibutuhkan. Tetapi tentu saja ya bukan hanya kamu dan Cik Wina tok yang membangun itu. Nah, ini yang lebih mengagumkan Cik. Truly amazing. Fakta bahwa frekuensi kebajikan yang kamu mulai dengan Cik Wina ini kemudian menarik begitu banyak manusia-manusia hebat yang lain. Manusia-manusia yang tanpa pamrih, yang tidak punya hitungan berapa toh return of investment yang akan mereka dapatkan nek melu proyek ini. Nah, mereka ini kemudian ikut patungan mendanai proyek hebat ini. Mereka dengan penuh niat baik dan dengan gegap gempita, sewenang gitu, punya kemurnian juga mereka, punya ketulusan, kemudian ikut chip in. Si A ngasih ini, Jok si B ngasih ini, Jok si C ini ngirim itu dan ini. Lah apa ndak ngeri toh? The waves of kindness yang diterima luar biasa hebat. Dan kemudian investasi yang berwujud sekolah tersebut dapat berdaya upaya sendiri. Dengan didukung oleh semua anggota tim yang bergerak selaras dan dengan niat murni senada itulah, maka kemudian selain menjadi mesin pencetak generasi yang hebat dan yang berkarakter, ia juga ternyata mampu mengumpulkan dana untuk bisa membiayai dirinya sendiri agar bisa terus menggelinding dan berdaya. Can you understand what I'm saying, Cik? Merinding loh, luar biasa. Dan gila. Warisanmu itu tidak bisa diperjualbelikan. Tidak bisa dijadikan sengketa waris. Karena warisanmu ini tidak ditujukan untuk pribadi demi pribadi. This is a wholesome inheritance. Diberikan dalam bentuk satu bongkah paket kebajikan dengan sarananya, serta lahan untuk mengolah perbuatan baik dan mencetak manusia-manusia baik. Berapa banyak makhluk-makhluk kecil yang telah terdidik di PB dan kemudian menjadi makhluk-makhluk manusia remaja dan kemudian dewasa yang baik dan diharapkan punya karakter yang hebat. Berapa banyak siswa alma mater PB yang kemudian kembali dan berterima kasih karena PB sudah menjadikan mereka anak-anak yang tangguh. Anak-anak yang tahu nilai kejujuran, anak-anak yang tahu nilai kerja keras, disiplin, dan rasa hormat. Anak-anak panah yang telah dilepaskan dari busur tersebut selamanya akan mengingat PB. Busur besar yang melesatkan mereka menuju target kehidupan. Gimana itu, Jal? Apa ndak gila? Aku sungguh terbengong-bengong. Itulah investasi yang terus bekerja, berputar, berkembang, lalu berbunga dan berbuah dan terus menghasilkan kebajikan. Investasi kehidupan, investasi kebajikan. And all you do selama ini, kelihatan itu ya enak menduci. You just work on it. Kamu cuma bekerja dengan sepenuh hati. Seumurku mengenalmu. Yang ku tahu toh Cik darimu, itu hanyalah tekadmu itu loh yang membaca. Kamu tidak pernah berhitung apa nanti yang kamu dapatkan. Keyakinanmu hanyalah untuk terus berbuat baik. Apapun hasilnya, itu sudah bukan urusanmu lagi. Tugasmu hanya berdaya upaya baik, berpikiran baik, bersemangat tinggi, menjaga kemurnian. Dah gitu tok. And then you just leave the rest to the test. Biarkan saja. Nanti pada saatnya yang terjadi akan terjadi, yang berbuah akan berbuah, yang menjadi hak akan berada di tangan. Yang penting kewajiban dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Karma akan menyelesaikan semuanya dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. You're never afraid of the results. Bukan berarti kamu tidak mengantisipasi apa yang bisa terjadi. Tetapi most of the time, yang kamu pedulikan hanyalah bagaimana caramu sampai ke sana dengan sebaik-baiknya daya upaya. Seperti yang biasa sering kamu bilang itu loh Cik ke aku. When you want something, perhatikan apa yang ingin kamu dapatkan. Perhatikan cara kamu mendapatkannya. Perhatikan niat yang menyertai proses menuju apa yang ingin kamu dapatkan itu. Kelakon. Wes, gitu tok lho rumusmu, Cik. Pernah toh tak tanya no, Cici, apa kamu ini tidak pernah merasa terusik toh dengan pameran kekayaan, kemasyhuran, kehebatan, keglamoran di sekitarmu itu loh. Kemudian dengan enteng kamu cuma menjawab, enggak tuh, itu bukan harta sejati. Leh, heran aku ini Cik, kok bisa lho cuma gitu tok lho. Jadi orang kok cupu gitu, enggak punya ambisi. Nggak punya cita-cita jadi kaya raya miliarder gitu kayak apa, kayak keren sitik gitu loh. But just today, sungguh baru hari ini aku paham. Menurutku ternyata untuk menjadi kaya raya, terkenal dan punya harta itu tuh lah jebulannya lebih gampang tuh daripada menjadi orang seperti kamu yang punya sekolah ini loh. Bayangkan toh, apa hebatnya bekerja keras, terus numpuk kekayaan dan kemudian dipakai untuk kenikmatan diri sendiri. Hebatnya ngendi Jal? Bandingkan dengan kamu yang bekerja keras, terus menumpuk kekayaan juga dan kemudian dipergunakan untuk menghebatkan banyak makhluk lain. Gedubrak ndak weh. Jal. Jadi toh Cik, sudah tak pikir ini. Aku mau jadi kayak kamu aja. Aku mau jadi manusia baik. Aku mau jadi manusia bermanfaat. Aku mau jadi manusia sederhana yang berdaya upaya benar. Aku mau jadi manusia bahagia yang berpikiran murni. This way, dalam kehidupan selanjutnya, aku masih punya cukup keberuntungan untuk ketemu dengan papiku dan dirimu lagi. Ya toh? So, in conclusion, thank you for being you. Thank you for being a part of my life yang kali ini. I will see you too in the next life. Gitu ya Cik. This one closes me being 50, usia setengah abad. Itu tadi pameran untuk apa yang kita lakukan bersama. Karena banyak orang yang menjadi pecinta dhamma dalam kebaktian atau kegiatan di Klaten ini, itu merupakan pendana dari karya seindah itu. Thank you so much. Tentu saja kemudian kita mesti pindah ke pakarnya. Bu Susan, monggo Bu. Terima kasih Bu Lani dan Mama Kalinda. Sebelumnya saya meminta maaf juga karena hari ini saya nggak pakai peralatan canggihnya, kirimannya Bu Lani, Bu Wena, dan Pak Adi. Karena hari ini saya tidak di Jogja, saya nggak ada di rumah saya sendiri. Saya sedang tugas di Jakarta sejak tanggal 2 gitu.
saya pulang ke Jogja nanti tanggal 15 malam, maka tanggal 15 Bu Endang akan mengisi Dhammadesana karena full minggu depan itu saya nggak bisa melakukan apapun selain tugas saya yang di Jakarta gitu. Sehingga jauh hari sebelumnya saya sudah bilang ke Bulani bahwa tanggal 15 itu saya agak sulit bahkan untuk melakukan Zoom dari Jakarta gitu. Itu Nah, oleh karena itu orang pinter, Bu. gitu Dukanya ya. orang pinter. Syukurin. Banyak kerjaan ya Bu ya Iya. jadinya. Terima kasih karena hari ini saya mendapatkan beberapa hal. Ini sebelum nanti saya mau minta Pak Adi memutarkan video Sadguru, tetapi beberapa hal yang perlu saya catat. Itu yang pertama, Bulani itu mengatakan bahwa orang itu mendapatkan pencerahan sekecil apapun itu ada waktunya. Itu catatan yang menurut saya penting untuk diri saya sendiri. Artinya apa? Sepinter apapun orang, kalau karma baiknya itu belum cukup untuk membuat seseorang itu mendapatkan pencerahan, dia nggak akan bisa memahami bahkan kalau ada peristiwa besar di depan mata. Nah tadi tuh contohnya justru ada biku yang bodoh gitu. Dan biku yang bodoh ini di masa lalunya suka membuli nih kebodohan biku-biku yang lain. Dan ternyata ketulusan hatinya itu membuat dia itu mengumpulkan karma baik yang cukup sehingga bisa mendapatkan pencerahan dari mencuci kain. Yang kain itu justru menjadi lebih kotor. Nah kadang-kadang kita juga berniat mencuci kain pun pikiran kita, mau mencuci pikiran kita malah bisa jadi kotor. Karena pengalaman saya sendiri belajar bermeditasi dan saya itu merasa belum berhasil, justru dalam meditasi itu tuh saya malah memikirkan hal-hal kotor. Jadi kadang-kadang yang namanya loba dosa moha itu tuh justru datang saat kita itu bermeditasi. Bahkan kalau Bulani tadi mengatakan melatih pikiran itu dibantu oleh konsentrasi, melatih pikiran itu dibantu oleh kontemplasi. Bahkan godaan terbesarnya itu justru saat kita itu berkontemplasi dan berusaha berkonsentrasi. Itu malah konsentrasinya tuh bisa ke hal buruk. Ini saya sendiri mengalami ya, sebagai orang yang masih belajar terus bermeditasi dan nampaknya saya belum cukup bisa punya bekal kebaikan yang banyak untuk bisa lerem ya. Istilahnya itu kalau lerem itu berarti pikiran kita itu nggak lari kemana-mana dan nggak diintrusi ya. Diintrusi itu semacam diganggu oleh pikiran-pikiran yang muncul itu yang isinya loba dosa moha. Nah ini bahkan menurut saya bermeditasi pun dan berkonsentrasi itu juga butuh tumpukan karma baik gitu. Karena nggak setiap orang itu bisa dengan mudah melakukan meditasi. Apalagi kalau saya mendengar Dhammadesana Bulani yang di sebelum-sebelumnya bahwa kekotoran batin kalau sangat banyak itu justru juga akan mengganggu meditasi kita. Nah ini hal yang perlu saya catat. Kemudian yang menarik adalah Mama Kalinda ini menurut saya sudah banyak sekali menuliskan hal-hal yang dipelajari. Pencerahan entah kecil entah besar itu Mama Kalinda itu sering memberikan sharing untuk Dhammadesana. Itu artinya apa? Berarti Mama Kalinda ini sungguh hebat. Tumpukan karma baik yang Mama Kalinda kumpulkan itu cukup banyak. Sehingga hanya duduk-duduk kepanasan sama Bulani aja itu muncul pencerahan. Dan itu ceritanya panjang banget loh. Ini kalau dibacakan tadi itu lebih dari 20 menit ya. Itu artinya pencerahan ini tuh sungguh menggerakkan kita semua juga, bukan hanya Mama Kalinda. Karena Mama Kalinda itu bisa men-sharingkan apa yang dia dapatkan. Hanya kelihatannya sekedar duduk, lihat paving warnanya merah jambu gitu kan. Dan itu tadi kita lihat monumen itu kebanggaannya Pak Adi saya kira ya. Putra bangsa itu sungguh bisa jadi karena ada banyak orang yang melakukan karma baik.
Itu yang perlu saya catat. Dan yang ketiga yang perlu saya catat adalah dulu waktu Bulani mau membangun SMP, saya meminta Bulani menjadi dosen tamu di mata kuliah saya psikologi kepribadian. Nah, waktu itu Bulani mencetak buku ya. Buku itu isinya tentang putra bangsa. Nah, salah satu itu adalah rencana Bulani mau membangun SMP. Lalu Bulani memberikan buku ini dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin berdana, siapapun yang ingin berbuat baik. Nah, waktu itu saya mengajar bersama Suster Dewi. Jadi kelas saya paralel bersama Suster Dewi. Dan apa yang saya syukuri sekarang, saya diingatkan kembali oleh Mama Kalinda hari ini bahwa saya dulu itu nggak tahu bagaimana kok bisa menggerakkan 5 kelas atau 4 kelas untuk saweran. Saya menyebut saweran karena jumlahnya nggak besar. Kalau transfer itu bukan saweran. Karena ini jumlahnya nggak besar, mahasiswa 4 kelas atau 5 kelas itu, entah kecil entah besar, mereka itu semuanya memberikan dana untuk SMP. Nah, ini hari ini tuh yang saya syukur itu ternyata bukan besarnya berapa yang diberikan, tetapi ketulusan orang memberikan sesuatu. Dan yang saya syukuri itu apa ya? Artinya Bulani itu kan memberikan kesempatan kepada saya dan Suster Dewi, karena saya dan Suster Dewi itu yang diberi buku. Tetapi saya dan Suster Dewi entah bagaimana setelah berdiskusi itu tuh menggerakkan 5 kelas. Padahal waktu itu saya dan Suster Dewi itu nggak paham betul apa arti berdana dalam Dhamma. Kami juga nggak tahu bahwa berdana itu ada kiat-kiatnya. Nah, tetapi hari ini saya bersyukur, berarti kan paling nggak mahasiswa saya itu, kalau satu kelasnya itu 50, paling nggak 250 alumni saya saat ini, itu pernah melakukan karma baik. Gitu kan? Itu menyenangkan. Jadi hari ini tuh saya merasa, wah paling nggak itu 250 orang, itu pernah melakukan karma baik. Dan yang lebih saya syukuri, dana mereka itu disalurkan secara benar. Secara benar itu artinya apa? Untuk membangun sekolah, itu satu. Yang kedua, seperti kata Mama Kalinda, itu investasinya mengerikan. Karena kan berarti setelah sekian tahun, 8 tahun, itu sudah berapa lulusan dari putra bangsa yang mereka melakukan perbuatan baik juga di mana-mana. Artinya 250 mahasiswa saya itu sudah mendapatkan bunga kebaikan. Hari ini tuh saya tuh semacam diingatkan lagi, oh ternyata 250 orang itu mendapat keberuntungan dari mau berbagi untuk orang lain gitu. Nah, ini yang perlu saya catat, dan terima kasih Mama Kalinda karena sharing Mama Kalinda mengingatkan saya kembali kepada 250 alumni. Nah, ini mungkin suatu saat kalau ada temu alumni, saya mau cerita ini ke alumni-alumni. Semoga yang pernah merasa memberikan dana itu lebih bersyukur dan mau berdana lagi, dan yang belum itu kepengen. Ini suatu saat kalau ada reuni, biasanya kan ada dosen tuh yang disuruh menemani. Nah, semoga saya diberi kesempatan sehingga saya bisa berbagi bahwa mereka itu pernah berbuat baik. Bahkan mungkin mereka lupa. Jadi terima kasih Mama Kalinda sudah mengingatkan saya. Terima kasih buat Bu Wena, Bulani, dan Putra Bangsa yang memberikan kesempatan kami untuk berbuat baik meskipun dengan saweran. Kira-kira begitu. Itu amplopnya aja waktu kami berikan ke Bulani itu tipis kok. Itu sama surat cinta suami saya aja kalah tebel gitu amplopnya. Surat cinta suami saya itu mah bisa tebel banget. Nah, itu yang saya catat hari ini. Nah, sebelum saya masuk ke sebetulnya apa toh yang dilakukan oleh Bulani, Mama Kalinda, ataupun para pendana itu, apakah mereka itu melakukan cinta itu passion dengan hasrat? Ya, kalau hasrat itu nanti Bulani itu mencontohkan jadi attach.
Kalau orang berhasrat itu pasti attachment, ada kemelekatan. Atau sebetulnya para pendana, Bulani dan juga Mama Kalinda itu melakukan cinta sebagai sebuah tindakan aktif. Nah, sebelum saya masuk ke teorinya Erich Fromm, ini kuliah psikologi lagi Bulani karena ada Erich Fromm. Pak Adi bisa memutarkan Sadguru tentang apa bedanya cinta berhasrat dan apa bedanya cinta terhadap semua makhluk hidup. Terima kasih Pak Adi. So what you're referring to as love is a certain moment of pleasantness. If love is true, it will happen without an object. Every moment of your life you must know that pleasantness. You must constantly fall in love with everything and nothing. It all depends what is your idea of love, first of all. If you fell in love with one woman, one bird, one ant, one tree, and something, then your love is not driven by anything, you're just falling in love. If continuously you're falling in love only with women, that means your love is driven by your hormones. You better understand that. So what is driven by something, you want to label it as love, it is fine. I'm not saying there's no love at all, there is. But what is true and what is not true is not something that you decide because of this, because of what happened or what did not happen. It is a question of how you felt. Whether it ended up in marriage, then you realize it was not love, or it did not end that way and you thought it was true love which was never realized. It's up to you how you want to handle it. But essentially, what love means is, if your physical body becomes very pleasant, generally we call this health and pleasure. If your mind becomes very pleasant, we call this peace and joy. If your emotions become very pleasant, we call this love and compassion. If your life energies become very pleasant, we call this blissfulness and ecstasy. So what you're referring to as love is a certain moment of pleasantness. Now you believe somebody caused it in you, maybe somebody did trigger it in you, somebody did stimulate that in you or inspire that in you. But essentially it is your emotions turning very pleasant, which you call as love. So, if love is true, it will happen without an object. If it's really genuine, true love, what it means is, you have made your emotions very pleasant. Whether a man is here or a woman is here or a tree is here, an ant is here, elephant is here is not the point. You've just made your emotions pleasant. Everything that you behold, you have a certain pleasantness towards it, that is love. Now this continuously 1, 2, 3, 4, 5, all are women, it's driven by hormones. Nothing… I'm not saying it's anything wrong with it, but you must understand the limitation of it. So, if it ends up in a permanent bond in the form of marriage or whatever, then you think it's successful. If it did not, you think it's a failure. It need not be so. I would be happy if you fell in love with a 3 billion woman, and don't leave the other 3 billion men also. If you fell in love with 3 billion women, it wouldn't be hormonal, it would be just love. I'm in love with all the women in the world, and the men also, and the ants also, and the very soil that I walk upon, and the very tree under which we are sitting right now. Whatever you behold, you have pleasant emotion towards that, is love. And love is not about somebody, it's about you being pleasant, truly pleasant. And is this right, wrong, this, that is not the thing. It is an intelligent way to exist. There is sufficient unpleasantness in the world. However carefully you walk, you will step into something or the other. When this is so,
You don't have to manufacture your own unpleasantness within you. Only 3 times in your life if you loved, I think you're a misfortune, because the rest of the time, you have not known that pleasantness within you. Every moment of your life, you must know that pleasantness. You must constantly fall in love with everything and nothing. Women also included, what's the problem with them? Because you cannot tie a bond with 3 billion women, you choose one. One is convenient. If you marry 5, then you will find it's very inconvenient. Yes? One is convenient, and above all, the reason why you tie a bond with somebody is, at least with one person in your whole life, you want somebody with whom there's no holds barred. If you approach a new person, always there is a little bit of, there's a little bit of war and games happening. War games are happening with a new person. With one person you want to relax, where you don't have to play games. At least with one person, you want to be in total relaxation. That's the idea. Why you want at least one person? That is, still you have not reached a point where you are simply relaxed by yourself, with life itself. Because you are unable to relax with the whole manifestation of life around you, the million manifestations of life around you totally, at least with one person you want to find that. That's the idea of finding a bond or building a bond with that. So people who look beyond that are people, they don't value relaxing with one person because now they're able to relax with just about anything. They are totally at ease with everything in existence. Now they don't find the need to make a bond where only at one place some relaxation happens. Rest of the place you are warlike, always trying to protect yourself. One place where you can keep your defense mechanism down, because only when you keep your defense mechanism down, something beautiful can happen within you, and the need to protect yourself is gone. So the idea of forming a unit of family and the larger identities of community, nation and whatever else is simply to find a space where you can keep your defense mechanism down and just be in a certain sense of ease. Because only in that ease, the other possibility will find expression, otherwise you will be just like an animal, constantly trying to survive, preserve yourself. So, love is seen as a possibility to go beyond that instinct of self-preservation, where you're not trying to preserve yourself, you're trying to offer yourself to something or somebody. For that you don't need a person, you can just do it simply with life. Terima kasih Pak Adi. Menarik ya. Jadi ini kayaknya sejalan dengan apa yang kita dengarkan hari ini, baik dari pengantarnya Bulani ataupun dari sharingnya Mama Kalinda. Sadguru itu mau mengatakan apa sih bedanya antara saya itu mencintai yang sifatnya melekat dengan mencintai sebagai tindakan aktif yang dikatakan oleh Erich Fromm. Nah, kalau saya melihat apa yang dikatakan Bulani di pengantar, nah bedanya itu apa sih tindakan dengan hasrat? Nah, kalau Bulani tadi itu mengatakan supaya niat kita murni, Bulani tadi itu kan mengatakan niat itu harus benar. Nah, untuk menjaga niat kita murni itu berarti kita harus melakukan segala sesuatu dengan kesadaran tidak melekat. Itu satu. Yang kedua, kita harus selalu melakukan kebaikan dan mencintai orang lain dengan tulus. Dan yang ketiga, itu tidak melakukan apapun yang sifatnya menyakiti. Baik menyakiti diri sendiri, orang lain maupun semua ciptaan makhluk hidup. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Sadguru tadi, mengapa ada orang itu yang cintanya itu terbatas? Kenapa? Itu Sadguru tuh mengatakan karena itu dipicu oleh semata-mata hormon di dalam diri kita. Nah, kenapa hormon itu bisa sungguh kuat membuat kita melekat? Karena ada hal lain yang ada di dalam diri kita. Kalau menurut Sadguru tadi,
Karena kita tidak bisa mencintai diri sendiri. Kita tidak nyaman terhadap diri sendiri sehingga saya butuh sesuatu. Nah, Sadguru tadi mengatakan butuh objek. Objek ini untuk apa? Untuk membuat saya nyaman. Nah, itu kan Sadguru mengatakan berarti kan sebetulnya saya itu bukan mencintai orang lain, tetapi saya butuh objek untuk membuat saya itu menjadi nyaman. Nah, efeknya apa? Ini semakin memicu hormon. Itu kalau Sadguru tadi mengatakan, sehingga yang muncul itu bukan cinta yang berupa tindakan aktif menurut Erich Fromm, tetapi cinta yang bentuknya hasrat. Saya semakin melekat pada sesuatu atau seseorang karena saya butuh merasa nyaman. Kalau saya bersama dengan orang lain, saya belum cukup nyaman karena saya harus pakai topeng. Tadi istilahnya Sadguru itu pakai mekanisme pertahanan diri, pakai tameng-tameng kayak mau perang. Sementara kalau dengan seseorang tertentu atau objek tertentu, saya nggak perlu pakai tameng. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah saya tidak bisa memberikan diri saya kepada semua makhluk hidup, tetapi saya itu ingin memiliki pada objek terbatas. Nah, kalau saya punya pasangan hidup, ya saya ingin mengikat pasangan hidup saya. Kalau saya punya anak, saya ingin mengikat anak saya. Kalau saya punya bawahan, saya ingin mengikat bawahan saya. Efeknya apa? Kalau saya itu cintanya hanya terbatas pada objek, itu kalau menurut Erich Fromm yang terjadi itu adalah saya pasti cemburu. Saya pasti iri hati. Kalau saya misalnya ingin memiliki atasan saya gitu ya, karena saya merasa hanya atasan saya itu yang membuat saya nyaman, itu kalau atasan saya memperhatikan karyawan lain, saya pasti cemburu. Kalau pasangan hidup saya mulai memperhatikan 3 miliar perempuan lain, tadi kan dikatakan ada miliaran perempuan di luar, ada sekian miliar laki-laki di luar, itu saya pasti cemburu. Kenapa? Karena saya merasa hanya sayalah perempuan yang harus dia perhatikan. Nah, lalu tentu ada perasaan iri hati juga. Nah, yang berikutnya adalah kalau cinta kita itu terbatas pada objek untuk membuat kita nyaman, yang terjadi itu adalah kita ambisius mencapai sesuatu. Kalaupun saya berdana, itu dananya itu harus ketok gitu loh. Bulan itu harus menulis, memahat nama saya itu di bawah kijang kencananya itu loh. Itu harus ada namanya Susan, apalagi ada fotonya, itu lebih keren. Itu bahkan dalam berdana pun saya punya ambisi dikenal oleh orang lain. Dan tentu yang terakhir itu keserakahan. Loba, itu akan menjadi ciri khas kita kalau kita itu mencintai bukan sebagai tindakan aktif. Nah, sehingga sebetulnya apa yang dikatakan Bulani tadi, cinta yang tidak melekat, itu tidak akan terjadi ketika itu bentuknya hasrat. Pasti kita melekat pada objek, karena sebetulnya saya ingin menciptakan kenyamanan itu melalui objek yang saya cintai. Kalau misalnya saya menjadikan putra bangsa itu objek rasa nyaman, maka monumen itu harus ada saya itu Bulani. Supaya kalau saya liwat, wah nyaman tuh, ada foto saya. Tapi tak pikir-pikir malah dikira kuburan saya ya. Ada foto saya, ada tanggal lahir, itu kan kayak nisan gitu ya. Nah, lalu pasti saya serakah. Pasti saya ingin mendapatkan perhatian lebih dari putra bangsa yang selama ini saya merasa cukup berdana besar di sana. Kok saya nggak kelihatan tuh di situ? Bahkan kalau tadi Bulani memutar slide, saya pengen tuh ada nama-nama pendana muncul di slide, kok enggak ya? Ditunggu-tunggu itu kok cuma tulisannya di tempatnya Mama Kalinda, pendana A, pendana B, pendana C. Lagi Susannya enggak ada, A, B, C, D, E, F, D itu enggak ada identitas saya sama sekali. Nah, sehingga sebetulnya
saya itu tidak melakukan kebaikan dengan tulus karena saya melekat. Dan kalau Bulani tadi mengatakan mencintai itu tidak menyakiti. Tentu kalau saya cemburu, saya iri, saya serakah, pasti saya menyakiti. Paling enggak tak telepon Bulani, Bu, kok enggak ada nama saya? Itu kan jengkelkan ya. Atau saya telepon Mama Kalinda, kok di narasinya Mama Kalinda enggak disebutkan nama saya toh ya, cuman A, B, C, D, E, F, G. Itu aja sudah bisa bikin Mama Kalinda itu cemberut kan. Itu artinya cinta macam ini pasti menyakiti orang lain. Nah, sehingga kenapa Mama Kalinda itu bisa berpikir bahwa Bulani dan Bu Wena itu melakukan investasi yang betul. Gitu. Tadi kan mengatakan investasi yang benar. Dan itu saya kira bukan hanya Bulani dan Bu Wena. Tadi disebutkan ada banyak orang baik hati itu yang melakukan investasi benar. Nah, itu mengapa? Karena mereka itu tidak dikuasai oleh hasrat. Tetapi menurut Erich Fromm, tindakan cinta itulah yang membuat mereka itu bisa berdana dengan rela, berdana dengan benar. Nah, kalau kita lihat di PowerPoint saya ini jelas, peduli pada orang lain itu nomor 1. Mama Kalinda tadi kan juga melihat anak kecil berlari-lari itu lalu terharu ya. Itu kan berarti ada semacam kepedulian. Lalu merasa kok selama ini investasi saya yang bentuknya deposito itu kurang bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu kan berarti ada rasa tanggung jawab di situ. Nah, lalu juga Mama Kalinda tadi mengatakan, saya sangat merasa hormat pada apa yang dilakukan Bulani. Sehingga ketika Mama Kalinda berdana pun untuk putra bangsa, itu dasarnya adalah hormat pada pengelola putra bangsa, itu nomor 1. Yang kedua, menghormati setiap makhluk hidup yang ada di situ. Dan yang terakhir, itu adalah empati. Mampu memahami apa kebutuhan orang yang dibantu, ya kan? Jadi tentunya membantunya tuh nggak main-main, karena memahami anak-anak sekolah itu butuh apa. Kalau kita mau masuk ke yang lebih detail, kita bisa ke slide kita berikutnya. Apa ciri-ciri cinta berhasrat? Itu pasti mengeksploitasi. Apa ciri-cirinya? Pertukaran. Itu tadi, kalau saya nyumbang, yo apa yang bisa saya dapat dari Bulani? Kalau cuma disebut ABCDE itu bukan pertukaran. Lalu takut kehilangan. Saya tentu takut kehilangan relasi dengan Bulani. Saya takut kehilangan Mama Kalinda. Saya takut kehilangan Pak Adi. Saya takut kehilangan Pak Sus, yang selama ini sangat membantu saya dalam hal IT. Dan tentu saja Pak Adi, yang selama ini juga membantu saya. Nah, di slide berikutnya bisa kita lihat apa ciri-ciri orang itu melakukan cinta dengan tindakan. Tentu ekspresi potensi, ekspresi kehidupan, dan gembira karena memberi. Nah, maka dalam sharingnya Mami Kalinda tadi, Bulani itu nggak mikir kalau mau mengeluarkan segala sesuatu. Pokoknya potensi saya yang bisa saya sumbangkan ke orang lain, saya ekspresikan. Kehidupan saya ini sebelum saya mati, itu perlu saya ekspresikan dengan berbuat baik. Nah, terus saya nggak peduli kok dalam sharingnya Mami Kalinda tadi kan dikatakan Bulani itu nggak mikir. Kalau sudah memberi ya memberi. Hasilnya kayak apapun saya percaya hasilnya pasti baik. Pokoknya gembira aja deh memberi. Maka inilah yang disebut dengan tindakan aktif di dalam mencintai. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat kalau saya itu peduli pada orang yang saya cintai, itu kepeduliannya aktif. Aktif tuh apa? Nggak nunggu ada orang yang minta tolong. Ini kan kayak Bulani itu kalau peduli itu nyari loh ya, nyari korban. Siapa tuh yang bisa ditolong? Nah, ini adalah kepedulian yang aktif, bukan gini pura-pura nggak tahu. Pokoknya kalau nggak minta tolong ya wes kita diem aja. Itu artinya bukan kepedulian yang aktif. Kepedulian yang aktif itulah yang membuat Bulani itu tuh kayak legan golek momongan itu loh.
nggak punya suami, nggak punya anak, tapi kok nanya-nanya ke saya kadang-kadang, Bu, di sekitarmu ada yang bisa saya tolong nggak ya, Bu? Ada nggak yang jadi korban kebajikan? Nah, itu intinya merepotkan diri mencari orang yang mau ditolong. Itu adalah ciri-ciri cinta sebagai sebuah tindakan. Nah, yang kedua, ciri-cirinya adalah tanggung jawab. Apa artinya tanggung jawab? Saya mampu dan siap merespon. Nah ini, kadang-kadang Bulani itu kalau saya ceritain ya, misalnya, Bu, kakak saya itu begini-begini. Wah, itu Bulani langsung mampu dan siap merespon. Apa yang bisa saya bantu untuk kakaknya, Bu Susan? Ini tanggung jawab loh. Sebetulnya kan Bulani bisa mengatakan, ya kita tanggung jawabmu, Bu, sebagai adiknya. Enggak loh, Bulani enggak ngomong gitu. Bulani menyatakan, apa yang bisa saya bantu untuk merespon kakak saya ini yang sakitnya nggak sembuh-sembuh. Bahkan Bulani itu membantunya bukan hanya duit ya saya kira, tetapi memberi semacam pengetahuan pada saya untuk membantu kakak saya melakukan karma baik. Ini kan tanggung jawab. Dan yang ketiga, memahami diri saya sendiri sebagai orang yang punya potensi untuk membantu dan memahami orang yang dicintai untuk dibantu. Jadi misalnya Bulani itu sering ngomong gini, kekurangan kakaknya Bu Susan itu ini, kekurangan Bu Susan itu ini. Jadi kalau Bu Susan itu mau keluar dari situasi ini, Bu Susan bisa melakukan ini. Kakaknya Bu Susan itu bisa melakukan ini. Nah, itu artinya apa? Bulani itu nggak sekedar membantu orang lain, tetapi sungguh paham, memahami kebutuhan orang yang dibantu. Lalu memberi kiat, nggak hanya memberi duit loh ya, tapi memberi kiat. Bu Susan tuh kekurangannya ini harus begitu. Nah ini yang menurut saya ciri-ciri cinta itu sebagai sebuah tindakan. Dan yang terakhir, apa ciri-ciri cinta sebagai sebuah tindakan? Itu betul-betul menghormati orang yang dicintai. Tidak menganggap orang yang dicintai itu objek untuk membuat saya nyaman. Bulani itu kan nggak mengikat saya toh. Kalau suatu saat saya mau meninggalkan Bulani, Bulani itu tidak akan sakit hati. Cuman kalau saya sakit hati, sakit hati ya. Cuman kalau saya itu meninggalkannya dengan cara tidak benar, nah itu pasti Bulani akan mengejar saya. Bu, boleh meninggalkan saya, tapi jangan meninggalkan perbuatan baik. Itu pasti saya akan dikejar. Artinya Bulani tidak melekat pada saya sebagai objek yang bisa memuaskan rasa nyaman Bulani. Kalau gondeli saya, itu pasti ngeman, bukan karena melekat, tapi menghormati saya sebagai makhluk yang selama ini sudah berusaha mencapai titik tertentu. Lah kok mau turun lagi? Nah ini adalah hormat. Bagaimana saya menghormati orang yang saya cintai itu bukan menjadikan objek atau alat, tetapi saya sungguh menghormati dia sebagai makhluk yang bisa dikembangkan. Menghormati dia sebagai makhluk yang mandiri, yang bisa mencapai kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu, Erich Fromm itu mengatakan ke slide berikutnya, cinta adalah sebuah sikap. Cinta adalah bentuk kesiapsiagaan mental untuk apa? Bukan hanya mencintai dan melekat pada orang tertentu atau objek tertentu. Tetapi Erich Fromm mengatakan, jika kamu benar-benar mencintai seseorang, artinya kamu itu siap mencintai semua orang. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, artinya kamu itu siap mencintai dunia. Dan yang paling mulia adalah kamu pasti mencintai setiap kehidupan, bahkan kehidupanmu sendiri. Maka Erich Fromm mengatakan, jika cinta itu adalah sebuah sikap, gak mungkin saya menyakiti orang yang saya cintai, itu satu. Dan gak mungkin saya bunuh diri, karena saya mencintai setiap kehidupan.
Dan kalau saya mengatakan saya mencintai suami saya atau istri saya atau pacar saya dan saya hamil, itu nggak mungkin saya melakukan aborsi. Karena saya mencintai setiap kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sharingnya Mama Kalinda dan penegasan saya pada apa yang disampaikan Bulani akan saya tutup dengan quotes terakhir saya. Ini saya ambil dari Dalai Lama dan juga Erich Fromm, lalu saya kombinasikan. Saya mau menutup Dhamma Desana pada siang hari ini untuk mengingatkan saya sendiri adalah, jika saya mencintaimu, saya harus dapat berkata-kata pada diri saya sendiri bahwa saya siap mencintai semua orang. Yang kedua, saya mencintai dunia melalui kamu. Jadi saya tidak akan menjadikan orang yang saya cintai itu bodoh. Saya harus juga membuat orang yang saya cintai bisa mencintai dunia. Dan yang terakhir, saya perlu mencintai diriku sendiri. Itu artinya apa? Saya perlu memurnikan niat. Saya perlu memurnikan pikiran supaya saya dilahirkan kembali menjadi makhluk yang lebih baik. Ataupun kalau saya sudah punya karma baik, saya tidak dilahirkan kembali dan bisa membantu semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga hari ini kita semua berbahagia. Ya, thank you Bu. Seperti biasa kita diingatkan oleh pakar kita yang satu ini bahwa di dalam cinta semoga kita mampu meningkatkan kualitas batin kita. Karena hanya dengan memiliki cinta yang bersih, batin kita menjadi lerem. Ya, kalau nggak salah, kemarin ex murid saya dari Amerika ngomong, tomorrow is Mother's Day. Jadi hari ini itu hari ibu gitu ya. Semoga cinta kita juga kita tujukan kepada sang ibu yang telah membuat kita terlahir di alam manusia ini. Dan kalau yang dikatakan ibu bisa menjadi juga ibu pertiwi, tempat kita lahir, tempat ibu kita menumpahkan darahnya. Semoga darah ibu tidak sia-sia karena kita sebagai manusia menggunakan kesempatan kali ini untuk terus menuju pembebasan. Selamat berpraktek. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.